Tawa suamiku menggema di seluruh ruangan, memamerkan kemewahannya sembari menunjuk wajahku dengan jijik. Dia pikir aku hanyalah istri tak berguna yang tak mampu membeli apa-apa. Dia tidak tahu, di tanganku ada dokumen yang akan mengubahnya menjadi gelandangan esok pagi. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam ini, langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu seolah tak sanggup menampung ego suamiku. Lampu kristal raksasa menggantung megah, memantulkan cahaya keribuan butir berlian yang dikenakan oleh para tamu undangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau uang yang begitu pekat memenuhi udara. Ini adalah perayaan ulang tahun Rian, suamiku, yang ke-30. Sebuah pesta yang ia sebut sebagai penahbisan dirinya sebagai raja bisnis baru di kota ini. Aku berdiri di sudut ruangan, nyaris tak terlihat, seperti noda kecil di atas kain sutra putih yang mahal. Gaun yang kurnakan berwarna biru tua pudar, model lama yang kubeli 3 tahun lalu saat kami belum tinggal di rumah gedongan ini. Bukan karena aku tidak punya baju lain, tapi Rian telah memblokir semua akses keuanganku sejak seminggu lalu dengan alasan aku terlalu boros membeli kebutuhan dapur. Padahal, uang itu ia gunakan untuk memanjakan egonya sendiri. Dari kejauhan, aku melihat Rian berdiri di tengah kerumunan. Ia mengenakan setelan jas buatan Italia yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama setahun. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan emas terbaru yang ia beli sendiri sebagai hadiah ulang tahun. Wajahnya berseri-seri, merah padam karena campuran alkohol mahal dan pujian palsu dari rekan-rekan bisnis yang menjilatnya. Lihatlah ini, saudara-saudara. Rian berteriak menggunakan mikrofon. Suaranya sedikit serak namun lantang. Ia menunjuk ke arah layar besar di panggung. Ini adalah hadiah dariku untuk diriku sendiri. Ferrari terbaru, edisi terbatas. Layar menampilkan sebuah mobil sport merah menyala yang terparkir di lobi hotel. Tepuk tangan membahana. Semua orang bersorak memuji kesuksesan Rian. Hebat Pak Rian. Luar biasa. Inspirasi muda, teriak mereka bersahut-sahutan. Rian menyerap semua pujian itu seperti spons menyerap air. Ia merasa di atas angin, merasa tak terkalahkan. Aku hanya menatap datar pemandangan itu. Hati ini sudah mati rasa. Dulu, aku mungkin akan ikut bertepuk tangan, bangga melihat suami yang kucintai berhasil. Tapi sekarang, aku tahu semua itu hanyalah topeng. Rian lupa siapa yang memberinya modal awal. Rian lupa siapa yang mengenalkannya pada investor-investor itu. Ia lupa bahwa kerajaan yang ia banggakan ini berdiri di atas pondasi yang kubangun diam-diam melalui warisan mendiang ayahku. Saat aku mencoba melangkah mendekat untuk sekadar menyapa tamu yang kukenal, Rian menoleh. Senyumnya langsung lenyap saat matanya menangkap sosokku. Ia bergegas menghampiriku, bukan untuk memeluk, tapi untuk mendesiskan kata-kata tajam. "Ngapain kamu berdiri di tengah jalan begini?" bisiknya kasar. Mencengkeram lenganku cukup keras hingga terasa perih. "Lihat penampilanmu. Memalukan. Kamu istri CEO, tapi dandananmu seperti pembantu yang baru pulang pasar. Minggir ke belakang, jangan bikin aku malu di depan investor dari Singapura." Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. "Mas, aku cuma mau..." "Diam," potongnya cepat. "Aku nggak butuh alasan. Sana, ambilkan minum buat Pak Haryo di meja sana. Pelayan lagi sibuk semua. Berguna sedikit kek jadi istri." Tanpa menunggu jawabanku, ia mendorongku pelan dan kembali membalikkan badan, memasang senyum palsunya yang lebar ke arah seorang wanita cantik bergaun merah yang baru saja datang. Wanita itu, aku mengenalnya. Namanya Bella. Sekretaris pribadinya yang belakangan ini lebih sering, lembur, di luar kantor bersama suamiku daripada mengurus berkas. Aku melihat Bella tertawa manja, menyentuh lengan Rian dengan akrab. Rian tidak menepisnya, malah merangkul pinggang wanita itu seolah-olah dialah nyonya rumah di pesta ini. Para tamu lain melihatnya, beberapa berbisik sambil melirik ke arahku, lalu tertawa kecil. Mereka tahu. Semua orang di ruangan ini sepertinya tahu bahwa aku hanyalah pajangan usang di rumah Rian, sementara Bella adalah mainan barunya yang berkilau. Kasihan ya istrinya.
Sayup-sayup kudengar bisikan seorang ibu sosialita yang berdiri di dekat meja prasmanan saat aku mengambilkan minum sesuai perintah Rian. Ah, salah sendiri kenapa tidak bisa merawat diri. Laki-laki sukses seperti Pak Rian kan butuh pendamping yang sepadan, bukan yang kucel begitu, sahut temannya. Kata-kata itu menusuk, tapi tidak berdarah. Aku meletakkan gelas minum itu di nampan dengan tangan gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Mereka pikir aku tidak merawat diri karena malas? Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang kuterima dijatah ketat oleh Rian. Bahkan untuk membeli pelembab wajah pun aku harus meminta izin dan seringkali ditolak dengan alasan penghematan perusahaan. Sementara dia bisa membelikan tas bermerek untuk Bella minggu lalu. Aku berjalan membawa minuman itu, melayani tamu suamiku layaknya seorang pramusaji. Rian sesekali melirikku dari kejauhan, memastikan aku tidak melakukan hal bodoh. Baginya, menaklukkan wanita, terutama istri yang dulu ia anggap lebih tinggi derajat keluarganya, adalah sebuah kemenangan. Dulu, saat menikah, keluarga besarku memang meragukan Rian. Mereka bilang Rian ambisius dan tamak. Aku membela Rian mati-matian, rela memutus hubungan dengan beberapa kerabat demi menikahinya. Dan inilah balasannya. Musik orkestra bermain lembut, namun suasana hatiku bergemuruh seperti badai. Di dalam tas tangan kusam yang kubawa, ada sebuah amplop coklat tebal. Benda itu terasa panas, seolah membakar kulit tas. Dokumen yang berisi bukti-bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Rian untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan perselingkuhannya, serta surat pencabutan kuasa atas aset-aset yang selama ini diatasnamakan dirinya sebagai wali amanat. Sabar, Elena, bisikku pada diri sendiri. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya malam ini. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. Waktu berlalu lambat. Aku melihat Rian dan Bella berdansa di tengah lantai dansa. Rian membisikkan sesuatu ke telinga Bella, yang membuat wanita itu tertawa renyah. Pemandangan itu menjijikkan. Aku mundur perlahan ke arah meja tempat kue ulang tahun akan dipotong. Seorang pelayan muda menatapku iba. Bu Elena, ibu mau duduk? Biar saya ambilkan kursi. Tidak usah, terima kasih. Saya di sini saja menunggu acara potong kue. Rian kembali ke panggung utama. Wajahnya penuh keringat namun matanya berbinar liar. Baiklah semuanya. Sekarang saatnya momen yang paling manis. Serunya, mana kue ulang tahunku? Aku pesan kue 5 tingkat dengan lapisan emas. Lampu ruangan meredup, menyisakan sorot lampu ke arah pintu samping. Rian merentangkan tangannya, menunggu kue raksasa impiannya masuk. Namun, pintu itu tidak terbuka. Musik drum roll yang dimainkan band pengiring terus berputar, menciptakan suasana canggung. Rian mulai terlihat kesal. Ia menatap ke arah event organizer dengan mata melotot. Itulah saatnya aku melangkah maju. Cahaya spotlight yang mencari-cari kue itu tak sengaja menangkap sosokku yang berjalan pelan menuju panggung. Di tanganku, tidak ada kue bertingkat 5. Tidak ada lapisan emas. Hanya sebuah kotak karton putih biasa berukuran kecil, jenis kotak yang biasa kau dapatkan dari toko roti pinggir jalan. Langkahku mantap. Suara sepatu hak rendahku terdengar jelas, karena musik perlahan memudar, digantikan oleh gumaman bingung para tamu. Rian menatapku dengan alis berkerut, bingung bercampur marah. Apa-apaan ini? Desis Rian saat aku sampai di hadapannya, suara mikrofonnya menjauh tapi masih bisa tertangkap telinga orang-orang di barisan depan. Aku mengangkat kotak itu sedikit lebih tinggi. Kotak itu terlihat sangat menyedihkan di tengah kemewahan ballroom. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom megah itu, sesaat setelah aku menyodorkan kotak kue sederhana itu. Semua mata tertuju pada kami. Tatapan mereka beragam. Ada yang bingung, ada yang menahan tawa, dan ada pula yang memandang dengan tatapan merendahkan. Di hadapanku, wajah Rian berubah warna. Dari merah padam karena mabuk kebahagiaan, kini menjadi ungu gelap karena menahan murka. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, seolah siap meledak kapan saja. Dia merebut kotak itu dari tanganku dengan kasar. Tanpa basa-basi, dia membuka tutupnya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kue tart coklat kecil, diameternya tak lebih dari 20 cm. Tidak ada hiasan fondant yang rumit, tidak ada inisial nama dari emas. Hanya tulisan,
Happy birthday suamiku, yang ditulis dengan krim putih yang sedikit berantakan karena guncangan saat perjalanan. Rian menatap kue itu seolah-olah aku baru saja menyodorkan bangkai tikus ke hadapannya. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang nyaris keluar. Mikrofon di tangan kanannya ia genggam erat, dan kali ini, dia sengaja mendekatkannya ke mulut. Apa ini? Suaranya menggema, berat dan penuh ancaman. Getarannya memantul di dinding-dinding ballroom, membuat beberapa tamu tersentak kaget. Aku berdiri tegak, meski lututku sedikit gemetar. Aku harus memainkan peran ini dengan sempurna. Itu kue ulang tahunmu, Mas. Kue coklat kesukaanmu, dulu. Dulu? Rian tertawa, sebuah tawa yang kering dan menghina. Kamu pikir aku masih Rian yang dulu? Rian yang bisa dipuaskan dengan kue murahan seharga 50.000 perak? Dia membanting kotak kue itu ke meja di sampingnya. Kue itu hancur. Krim coklatnya muncrat mengotori taplak meja satin yang putih bersih. Beberapa tamu di barisan depan memeki kaget terkena cipratan remah kue. Maaf, Mas. Suaraku bergetar. Kali ini aku tidak perlu berakting terlalu keras karena rasa sakit di dadaku memang nyata. Bukan sakit karena cinta, tapi sakit karena melihat betapa rendahnya laki-laki yang pernah kubanggakan ini. Hanya itu yang bisa kubeli. Kartu kreditku kamu blokir. Uang belanja bulan ini sudah habis untuk keperluan rumah. Aku mengumpulkan sisa uang kembalian sayur untuk membeli bahan-bahan ini dan membuatnya sendiri. Pengakuan itu meluncur begitu saja. Polos, jujur, dan mematikan. Aku melihat beberapa tamu wanita menutup mulut mereka, terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar lebih nyaring. Masa sih? Istri si Yoko nggak punya uang? Pelit banget suaminya, bisik yang lain. Mendengar kasak-kusuk itu, ego Rian tersengat. Dia merasa diserang. Dan pertahanan terbaik bagi orang narsistik seperti Rian adalah menyerang balik dengan lebih kejam. Dia tidak peduli lagi dengan citra, suami penyayang. Dia ingin menghancurkanku di sini, saat ini juga, agar semua orang tahu bahwa akulah yang salah, akulah yang tidak becus. Jangan berlagak jadi korban. Rian berteriak, suaranya menggelegar melalui sound system ribuan watt. Dia menunjuk wajahku tepat di depan hidungku. Kartu kreditmu aku blokir karena kamu tidak becus mengelola uang. Kamu istri yang boros tapi tidak menghasilkan apa-apa. Lihat dirimu. Memalukan. Dia berjalan mondar-mandir di panggung seperti singa yang terluka, mencari pembenaran dari para penontonnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian lihat istri saya ini? Suaminya CEO sukses, memimpin perusahaan multinasional, tapi dia malah bawa kue sampah ke pesta bintang 5. Apa pantas? Tidak pantas. Seru Bella dari sudut ruangan, memprovokasi. Beberapa teman Rian yang juga sudah mabuk ikut tertawa dan bersorak mengejek. Ganti istri saja, bos, teriak salah satu dari mereka. Rian tersenyum puas mendengar dukungan itu. Dia kembali menatapku, tatapannya penuh kebencian. Dengar itu, Elena, kamu itu beban. Kamu parasit. Kamu tidak mampu beli kue yang layak. Dasar wanita tak berguna. Kata-kata, tak berguna, itu menggema berulang-ulang di kepalaku. Flashback masa lalu berputar cepat. Aku teringat saat aku menjual perhiasan ibuku untuk modal usaha pertama Rian. Aku teringat saat aku begadang berhari-hari membantunya menyusun proposal bisnis, karena dia tidak mengerti akuntansi. Aku teringat saat aku memohon pada ayah, sebelum beliau meninggal, untuk memberikan kesempatan pada Rian memimpin salah satu cabang perusahaan. Dan sekarang, dia menyebutku parasit? Kenapa diam? Tantang Rian lagi, semakin menjadi-jadi. Dia mengambil segelas wine dari nampan pelayan yang lewat, lalu dengan sengaja menyiramkannya ke arah kue buatanku yang sudah hancur tadi. Cairan merah itu bercampur dengan coklat, menciptakan gumpalan menjijikan. Nah, itu baru pantas. Kue sampah harusnya ada di tempat sampah, bukan di meja pestaku. Gelak tawa meledak di ruangan itu. Bella tertawa paling keras, menutupi mulutnya dengan tangan yang lentik. Tamu-tamu lain, yang takut menyinggung sang tuan rumah kaya raya, ikut tertawa meski terdengar dipaksakan. Mereka menertawakan kemiskinanku. Mereka menertawakan ketidakberdayaku. Pulang sana, usir Rian,
mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Bawa kue busukmu itu. Jangan kotori pestaku lagi. Nanti sopir yang antar kamu pulang. Oh tunggu, sopir lagi sibuk jemput tamu VIP. Kamu naik ojek saja sana, pakai sisa uang belanja sayurmu. Hinaan itu adalah puncaknya. Dia tidak hanya menghinaku sebagai istri, tapi merendahkan martabatku sebagai manusia di depan ratusan orang. Dia pikir aku akan lari sambil menangis meraung-raung. Dia pikir aku akan berlutut memohon ampun. Tapi dia salah. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Aku menyeka sudut mataku yang basah. Bukan karena sedih, tapi untuk membersihkan pandanganku. Aku menatap mata Rian dalam-dalam. Tidak ada lagi sorot mata istri penurut yang selama ini dia kenal. Yang ada hanyalah dingin. Beku. Aku tidak beranjak pergi. Sebaliknya, aku merogoh tas tanganku. Gerakanku tenang, sangat kontras dengan keributan di sekelilingku. Orang-orang mulai terdiam, penasaran dengan apa yang akan kulakukan. Apakah aku akan mengeluarkan senjata? Atau tisu? Tanganku menyentuh permukaan amplop coklat itu. Ini dia. Vonis kematian bagi sang raja. Aku mengeluarkan amplop tebal itu dan meletakkannya perlahan di atas meja, tepat di samping kue yang sudah menjadi bubur. Apa itu? Tanya Rian dengan nada mengejek, meski aku bisa melihat sedikit keraguan di matanya. Surat cinta? Atau surat minta sumbangan lagi? Atau tagihan utangmu? Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat tipis, namun cukup untuk membuat Rian mundur selangkah tanpa sadar. Mas, panggilku lembut, tapi nadanya sedingin es. Nikmati kuemu. Dan nikmati pestamu. Tertawalah sepuasnya malam ini bersama teman-temanmu dan wanitamu itu. Aku mencondongkan tubuhku sedikit, berbisik tepat di telinganya agar hanya dia, dan mungkin Tuhan, yang bisa mendengar. Karena mulai besok, kamu bahkan tidak akan mampu membeli lilin untuk kue ulang tahunmu sendiri. Selamat tinggal, mantan CEO. Aku menarik diri, melihat wajahnya yang mendadak pucat pasi meski dia belum mengerti sepenuhnya maksudku. Tanpa menunggu reaksinya, aku memutar tumitku dan berjalan menjauh. Langkahku ringan. Tidak ada lagi beban di pundakku. Punggungku tegak saat aku membelah kerumunan tamu yang menatapku dengan tatapan tak terbaca. Di belakangku, Rian tertawa gugup, mencoba mencairkan suasana. Dasar wanita gila. Ngomong apa sih dia? Sudah mabuk lem kali ya? Ayo semuanya, lupakan gangguan kecil tadi. Let's party. Musik kembali berdentum keras. Suara gelas berdenting. Tawa kembali pecah. Rian mengambil amplop coklat itu dan tanpa membukanya, dia melemparkannya begitu saja ke tumpukan kado di sudut panggung. Suara dentuman musik dari ballroom masih sayup-sayup terdengar saat pintu lobi hotel tertutup di belakangku. Udara malam Jakarta menyapaku, terasa lebih segar dari biasanya. Di depanku, sebuah limosin hitam panjang terparkir anggun, mesinnya menderu halus. Seorang pria parubaya bersetelan jas rapi keluar dari kursi penumpang depan, membukakan pintu belakang untukku. Selamat malam, Nona Elena, sapanya hormat. Itu Pak Hasan, pengacara senior kepercayaan mendiang ayahku yang selama ini aku minta untuk tiarap dan memantau dari jauh. Selamat malam, Pak Hasan. Maaf membuat Anda menunggu, jawabku seraya masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan hening. Di dalam mobil, suasana sangat kontras dengan keriuhan pesta Rian. Lampu kabin berwarna kuning lembut, aroma kulit jok yang mewah, dan segelas air mineral yang sudah disiapkan. Aku menghempaskan punggungku ke sandaran kursi, memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Akhirnya, topeng itu bisa kulepas. Bagaimana pestanya, Nona? Tanya Pak Hasan sambil menyerahkan sebuah tablet. Apakah berjalan sesuai rencana? Aku membuka mata, menatap layar tablet yang menampilkan siaran langsung CCTV dari dalam ballroom hotel. Akses yang kami dapatkan dengan mudah karena hotel ini pun sebenarnya salah satu aset di bawah naungan holding company keluargaku, fakta yang tidak pernah diketahui Rian. Di layar itu, aku melihat Rian sedang tertawa lebar, merangkul Bella di satu sisi dan seorang investor di sisi lain. Wajahnya merah padam, gelas champagne di tangan kanannya tak pernah kosong. Dia terlihat seperti raja dunia. Raja yang mabuk kepayang di atas singgasana kardus. Sangat lancar, Pak Hasan,
jawabku dingin. Dia bahkan tidak membuka amplopnya. Dia membuangnya ke tumpukan kado. Pak Hasan mengangguk, sedikit tersenyum sinis. Prediksi Anda tepat sekali, Nona. Arogansinya adalah kelemahan terbesarnya. Dia merasa terlalu tinggi untuk sekadar memeriksa dokumen dari istrinya. Laksanakan tahap 2, perintahku tanpa keraguan. Baik, Nona. Pak Hasan mengetikkan sesuatu di ponselnya. Tim IT sudah siap. Tepat pukul 00 nanti, saat dia mungkin sedang tidur nyenyak atau... Pak Hasan melirik layar tablet di mana Rian dan Bella terlihat semakin intim. Sedang bersenang-senang, semua akses akan diputus. Rekening bank dibekukan, kartu kredit dimatikan, akses smart home dicabut, dan sistem keamanan kantor akan mereset data biometriknya. Aku menatap jalanan Jakarta yang gemerlap dari balik kaca jendela. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkedip seolah mengedipkan mata padaku. Gedung tempat kantor Rian berada terlihat di kejauhan, puncaknya menembus langit malam. Dan pastikan surat pembatalan hak kuasanya sudah sampai ke meja semua dewan direksi malam ini juga via email terenkripsi. Besok pagi, saat dia datang, dia bukan lagi siapa-siapa, tambahku. Sudah dikirim 5 menit yang lalu, Nona. Dan satu hal lagi. Pak Hasan menyodorkan sebuah berkas tipis. Ini laporan audit forensik terakhir. Terkonfirmasi, Rian menggelapkan dana sebesar 15 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir untuk membeli apartemen atas nama Bella dan membiayai judi online-nya. Tanganku mengepal membaca angka itu. 15 miliar. Uang itu adalah hasil kerja keras ayahku, keringat ribuan karyawan yang setia. Dan dia membakarnya begitu saja untuk wanita lain dan meja judi. Sementara dia membatasi uang belanja bulananku sampai aku harus berhutang di warung sayur demi sandiwara ini. Cukup. Kataku menutup berkas itu kasar. Tidak ada ampun lagi. Sita semuanya. Sisakan hanya baju yang menempel di badannya saat dia keluar rumah besok. Mobil meluncur menembus malam, membawaku ke apartemen pribadiku yang selama ini kurahasiakan. Sementara itu, di ballroom hotel, pesta masih berlanjut. Rian berdansa di atas penderitaannya yang tertunda. Dia tidak sadar, jam pasirnya sudah hampir habis. Setiap detik yang berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju jurang. Malam ini adalah malam terakhir dia tidur sebagai orang kaya. Besok, dia akan bangun di neraka yang dia ciptakan sendiri. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai kamar tidur utama di rumah mewah kami, rumah yang Rian klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. Di atas ranjang king size, Rian menggeliat. Kepalanya terasa berat, sisa-sisa alkohol semalam masih berdenyut di pelipisnya. Dia meraba sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Elena, panggilnya serak, matanya masih terpejam. Ambilkan aku air dingin. Kepalaku sakit. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah kaki tergopoh-gopoh yang biasanya terdengar setiap kali dia memberi perintah. Rian membuka matanya dengan kesal. Elena, kamu tuli ya? Teriaknya lagi, kali ini sambil bangkit duduk. Kamar itu sunyi. Dasar istri malas. Pasti masih ngambek gara-gara kejadian semalam. Gerutunya. Dia turun dari tempat tidur, sempoyongan menuju kamar mandi. Dia menyalakan keran wastafel untuk cuci muka. Croro tetes-tetes. Air tidak keluar. Hanya suara angin mendesis dari pipa. Apa-apaan ini? Rian memutar keran dengan kasar. Tetap tidak ada air. Dia mencoba menyalakan shower. Nihil. Sialan. Rusak lagi pompanya. Bayar maintenance mahal-mahal tapi pelayanan sampah. Makinya. Dia keluar dari kamar mandi dengan wajah berminyak dan bau alkohol yang masih menyengat, meraih ponsel pintarnya di nakas untuk menelepon pengelola perumahan. Layar ponselnya gelap. Mati total. Dia menekan tombol power, tapi tidak ada reaksi. Ah, lupa ngecas semalam, pikirnya. Dia mencolokkan kabel charger. Tidak ada indikator pengisian daya. Dia mencoba stop kontak lain. Sama saja. Listrik di kamarnya mati. Elena! Teriaknya lagi, kali ini emosinya memuncak. Dia keluar kamar, membanting pintu, berjalan menuju dapur di lantai bawah. Rumah itu anehnya terasa sangat sepi.
Biasanya jam segini para asisten rumah tangga sudah sibuk menyiapkan sarapan. Tapi hari ini, dapur bersih dan kosong. Tidak ada aroma kopi, tidak ada roti panggang. Bei Inah, Pak Ujang, teriaknya memanggil para asisten. Hening. Rian mengecek garasi. Mobil Ferrari barunya masih ada di sana, berkilau merah menggoda. Setidaknya itu menenangkannya sedikit. Tapi di mana sopirnya? Di mana semua orang? Dia melihat jam dinding analog di ruang tengah. Pukul 7.30. Dia sudah terlambat ke kantor. Sial, aku harus meeting jam 9. Gumamnya panik. Tanpa mandi, karena air mati, dia bergegas kembali ke kamar, memakai setelan jas mahalnya yang dia ambil asal dari lemari, menyemprotkan parfum sebanyak mungkin untuk menutupi bau badannya. Dia berlari ke garasi, menekan tombol remote kunci mobil Ferrarinya. Klik, klik. Tidak ada bunyi, bip. Pintu mobil tidak terbuka. Aduh, baterai remote habis juga. Rian menendang ban mobil itu dengan frustrasi. Dia mencoba membuka pintu mobil lain, SUV mewah yang biasa dipakai harian. Sama saja. Terkunci rapat. Ini konspirasi apa sih pagi-pagi? Teriaknya frustrasi. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus naik taksi online. Dia merogoh saku celananya, mengambil dompet, dan berlari keluar gerbang rumah. Komplek perumahan elit itu sepi. Dia mencoba menyetop taksi yang lewat, tapi tidak ada satupun yang melintas. Dia terpaksa berjalan kaki cukup jauh sampai ke jalan raya utama, keringat mulai membasahi kemeja mahalnya. Penampilannya yang biasanya klimis kini mulai terlihat kacau. Akhirnya, sebuah taksi berhenti. Ke Menara Golden Corp. Pak, cepetan, saya CEO di sana, jangan lelet, perintahnya angku begitu masuk. Sopir taksi itu hanya meliriknya lewat spion. Sedikit mengernyit mencium aroma parfum campur keringat dan alkohol basi, tapi tetap menjalankan mobil. Di tengah jalan, Rian merasa haus luar biasa. Dia meminta sopir berhenti sebentar di sebuah minimarket. Dia mengambil sebotol air mineral dingin dan berjalan ke kasir dengan gaya bos. Berapa? Tanyanya sambil menyodorkan kartu black card andalannya. Kasir minimarket itu memandang kartu itu, lalu menggeseknya di mesin EDC. Beb. Maaf pak, declinet. Ditolak, kata kasir itu. Apa? Coba lagi. Itu black card. Limitnya tak terbatas, bentak Rian. Kasir mencoba lagi. Beb. Tetap ditolak. Pak. Kodenya card blocked. Wajah Rian memerah. Antrean di belakangnya mulai tidak sabar. Pakai yang ini. Dia mengeluarkan kartu platinum dari bank lain. Beb. Ditolak. Kartu gold. Ditolak. Kartu debit. Ditolak. Pak, kalau nggak ada duit, jangan gaya-gayaan beli air mahal dong, celetuk seorang remaja di antrean belakang. Orang-orang terkikik. Rian merasa darahnya mendidih. Dia merogoh saku celananya mencari uang tunai. Kosong. Dia ingat dompetnya penuh kartu, tapi dia jarang membawa uang tunai karena merasa itu merepotkan. Ini pasti kesalahan sistem perbankan nasional. Serunya membela diri, tapi tangannya gemetar. Dia meletakkan botol air itu kembali ke meja kasir dengan kasar dan berlari keluar toko, menahan malu. Dia kembali masuk ke taksi dengan napas memburu. Jalan pak, nanti saya bayar cash di kantor. Sekretaris saya yang bayar. Sepanjang perjalanan, Rian mencoba menenangkan dirinya. Tenang, Rian. Ini cuma hari sial. Mungkin ada gangguan server bank. Atau mungkin Elena yang melapor kehilangan kartu jadi diblokir semua. Dasar wanita bodoh, nanti pulang kantor akan kuhajar dia. Dia masih menyangkal. Dia masih merasa berkuasa. Taksi berhenti di lobi gedung pencakar langit yang megah. Gedung tempat dia bertahta. Rian turun dengan percaya diri, meski penampilannya agak kusut. Tunggu sini bentar ya, Pak, katanya pada sopir taksi, lalu berjalan menuju pintu putar otomatis lobi. Dia melangkah masuk ke lobi yang dingin dan mewah. Resepsionis cantik di meja depan biasanya akan langsung berdiri dan menyapa, "Selamat pagi, Pak Rian." Tapi hari ini, mereka tampak sibuk menunduk, atau pura-pura tidak melihat. Rian mengabaikan mereka dan langsung menuju gate,
Pintu akses, lift khusus direksi. Dia menempelkan kartu akses ID card-nya. Bip, bip. Lampu indikator menyala merah terang. Palang pintu tidak terbuka. Rian mengerutkan kening. Dia menempelkannya lagi, lebih keras. Bip, bip. Merah. Sialan. Kenapa semua alat elektronik hari ini memusuhiku? Teriaknya, suaranya menggema di lobi yang hening. Beberapa karyawan yang sedang lewat berhenti dan menoleh. Hei, penjaga. Rian melambai pada security yang berdiri tak jauh dari sana. Bukakan pintu ini, kartu saya rusak. Kepala keamanan, Pak Asep, seorang pria bertubuh tegap yang dulu pernah Rian maki-maki hanya karena salah parkir mobil, berjalan mendekat. Wajahnya datar, tidak ada senyum ramah seperti biasanya. Di belakangnya, 2 orang security berbadan besar mengikuti. Maaf, Pak Rian, kata Pak Asep tegas. Dia tidak memanggil Pak Bos atau Pak Direktur. Hanya Pak Rian. Kartu Bapak tidak rusak. Akses Bapak yang dicabut. Apa maksudmu dicabut? Saya CEO perusahaan ini. Siapa yang berani mencabut akses saya? Buka sekarang atau kamu saya pecat detik ini juga. Ancam Rian, urat lehernya menonjol. Pak Asep menggeleng pelan. Bapak tidak bisa memecat saya. Karena Bapak sendiri sudah bukan karyawan di sini lagi. Silakan tinggalkan gedung ini. Kamu gila ya? Rian tertawa histeris, tawa yang terdengar putus asa. Saya pemilik saham. Saya suami Elena, pewaris tunggal gedung ini. Jangan main-main sama saya. Dia mencoba melompati palang pintu itu, membuat keributan. Minggir. Saya mau naik ke ruangan saya. Tiba-tiba, kedua security di belakang Pak Asep maju dan menahan lengan Rian. Cengkeraman mereka kuat, membuat Rian meringis kesakitan. Lepaskan. Lepaskan saya. Kalian tidak tahu siapa saya? Teriak Rian meronta-ronta seperti orang gila. Jas mahalnya kusut, rambutnya berantakan. Kami tahu siapa Anda, Pak. Suara Pak Asep terdengar dingin. Anda adalah tamu tak diundang yang membuat keributan. Bawa dia ke pos keamanan luar. Tunggu. Sebuah suara wanita yang tegas dan berwibawa menghentikan keributan itu. Semua orang menoleh ke arah lift VIP yang baru saja terbuka. Di sana, berdiri seorang wanita. Dia mengenakan power suit berwarna putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi ke belakang, wajahnya dipoles make up natural namun tajam. Aura kekuasaan memancar darinya begitu kuat, hingga membuat lobi itu senyap seketika. Rian menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok itu. Wanita itu berjalan mendekat, langkah kakinya berbunyi tak berirama di lantai marmer. Itu Elena. Tapi bukan Elena si istri kucel yang semalam dia hina. Ini adalah Elena sang ratu yang telah kembali ke tahtanya. Bawa dia ke ruang rapat direksi. Perintah Elena datar pada security, tanpa sedikit pun menatap mata Rian. Dewan direksi ingin mendengar penjelasan terakhir darinya sebelum dia ditendang ke jalanan. Rian ternganga. Lututnya lemas seketika. Matanya menatap Elena tak percaya, seolah melihat hantu. Elena? Bisiknya parau. Elena tidak menjawab. Dia berbalik badan dan berjalan kembali menuju lift, meninggalkan Rian yang diseret paksa oleh 2 security menuju lift barang, seperti kriminal yang tertangkap basah. Aku duduk membelakangi pintu masuk di kursi kebesaran CEO. Kursi kulit berwarna hitam pekat ini terasa dingin di punggungku, kontras dengan darahku yang berdesir panas oleh campuran adrenalin dan kepuasan yang tertahan. Ruang rapat direksi di lantai 40 ini hening. Saking heningnya aku bisa mendengar detak jam dinding yang bergeser setiap detiknya, seolah menghitung mundur sisa waktu kebanggaan suamiku. Di hadapanku, duduk melingkar para dewan komisaris dan direksi. Ada Om Gunawan, adik mendiang ayahku yang selama ini Rian remehkan sebagai orang tua bau tanah. Ada Pak Hartono, investor utama yang dulu menyetujui penunjukan Rian hanya karena jaminanku. Dan ada 5 orang lainnya, wajah-wajah senior yang selama 5 tahun terakhir dipaksa menelan arogansi Rian demi menghormati wasiat ayahku. Mereka semua diam, menatap pintu ganda berbahan kayu jati yang masih tertutup rapat. Di atas meja mahoni panjang yang mengkilap itu,
Tidak ada sajian kopi atau camilan. Hanya ada tumpukan berkas. Berkas audit forensik, bukti transfer, foto-foto perselingkuhan, dan yang paling penting, surat keputusan pemberhentian. Suara keributan mulai terdengar dari lorong di luar. Teriakan-teriakan marah, bunyi langkah kaki yang diseret, dan bentakan petugas keamanan. Lepaskan saya. Kalian semua saya pecat. Saya akan tuntut kalian. Itu suara Rian. Suara yang biasanya penuh wibawa palsu, kini terdengar melengking seperti kaleng rombeng yang dipukul. Pintu ganda itu terbuka kasar. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar menyeret Rian masuk. Penampilannya sungguh menyedihkan. Jas Italia mahalnya kusut di bagian bahu, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya merah padam serta berminyak. Napasnya memburu, matanya liar menyapu ruangan. Saat melihat para dewan direksi duduk di sana, Rian seketika berhenti meronta. Dia menyentakkan tangannya dari cengkeraman petugas keamanan, mencoba membenahi jasnya dengan gerakan canggung, berusaha mengais sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercecer di lobi. Om Gunawan, Pak Hartono. Rian berkata dengan napas terengah, mencoba tersenyum, namun hasilnya hanya seringai aneh. Syukurlah kalian di sini. Lihat ini. Keamanan gedung sudah gila. Mereka memperlakukan CEO seperti maling. Saya minta mereka dipecat hari ini juga. Dan sistem akses pintu, ada yang menyabotase sistem saya. Om Gunawan tidak tersenyum. Pak Hartono bahkan tidak menatapnya, sibuk memutar-mutar pena emas di jarinya. Keheningan itu membuat Rian gelisah. Dia melangkah maju mendekati meja, tapi langkahnya terhenti saat melihat kursi CEO, kursi yang biasa ia duduki, membelakanginya. Siapa itu? Nada suara Rian meninggi lagi, tersinggung. Siapa yang berani duduk di kursi saya? Turun. Itu tempat saya. Perlahan, aku menekan tuas di bawah kursi. Mekanisme hidrolik bekerja mulus. Kursi itu berputar pelan, sangat pelan, memberikan efek dramatis yang pantas untuk momen ini. Saat kursi berputar sepenuhnya, aku menyilangkan kaki, menatap lurus ke dalam manik matanya yang melebar karena syok. Halo, Mas, sapaku datar. Mulut Rian ternganga. Dia mengerjap beberapa kali, seolah otaknya menolak memproses visual yang ada di depannya. Elena, kamu, ngapain kamu di situ? Turun. Kamu bikin malu saja. Pulang sana. Dia mencoba merangsek maju untuk menarikku, tapi Pak Asep, kepala keamanan, dengan sigap menghalanginya. Duduk, Rian, perintahku. Suaraku tidak keras, tapi menggema dengan otoritas yang selama ini kusembunyikan di balik daster lusuh dan apron dapur. Kita perlu bicara tentang kue ulang tahunmu yang hancur, dan karirmu yang akan menyusulnya. Apa maksudmu? Jangan main-main, Elena. Ini kantor, bukan dapur. Rian berteriak, tapi kali ini suaranya bergetar. Dia melihat sekeliling, mencari dukungan. Om Gunawan, kenapa diam saja? Istri saya ini sudah gila. Usir dia. Om Gunawan akhirnya membuka suara. Suaranya berat dan tajam. Duduk, Rian. Atau kami akan menyuruh keamanan memborgolmu di kursi. Ancaman itu nyata. Rian menelan ludah, lalu dengan ragu duduk di kursi pesakitan yang ada di ujung meja, berhadapan langsung denganku yang duduk di ujung seberang layaknya seorang ratu pengadil. Aku mengambil berkas tebal di depanku dan melemparkannya ke tengah meja. Bunyi, buk, yang berat menandakan betapa banyaknya dosa yang ia tumpuk. Dokumen yang semalam kamu buang ke tumpukan kado. Mulaiku tenang. Sayang sekali kamu tidak membacanya. Kalau kamu membacanya, kamu tidak perlu datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri di lobi. Itu cuma sampah. Rian tergagap. Itu adalah laporan audit keuangan perusahaan selama 5 tahun kepemimpinanmu. Potongku cepat. Aku membuka halaman pertama salinan di tanganku. Mari kita bedah sedikit. Pembelian unit apartemen di Kuningan seharga 5 miliar rupiah atas nama Bella Safira. Tercatat sebagai biaya operasional gudang. Menarik sekali. Sejak kapan gudang kita butuh kolam renang pribadi dan walk-in closet? Wajah Rian pucat pasi. Dia membuka mulut untuk menyangkal, tapi aku terus membombardirnya.
Transfer dana ke rekening judi online di Kamboja total 10 miliar rupiah. Tercatat sebagai biaya riset pasar luar negeri. Lalu pembelian 3 mobil sport, jam tangan mewah, liburan ke Eropa, semuanya menggunakan uang perusahaan. Total kerugian negara yang kamu sebabkan mencapai hampir 50 miliar rupiah. Itu fitnah. Rian berdiri, memukul meja. Itu inventaris. Aku CEO, aku berhak menggunakan fasilitas. Fasilitas? Pak Hartono menyela dengan sinis. Istrimu, Elena, pemilik 80% saham perusahaan ini melalui warisan ayahnya, hidup dengan uang belanja 5 juta sebulan yang kamu jatah. Sementara kamu menghabiskan miliaran untuk pelacur? Kamu sebut itu fasilitas. Rian terdiam, matanya bolak-balik menatapku dan Pak Hartono. Rahasia yang selama ini dia sangkal akhirnya ditampar ke wajahnya. Bahwa dia hanyalah boneka. Kamu lupa satu hal, Rian, kataku sambil berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja menuju ke arahnya. Bunyi hak sepatu tinggiku meneror mentalnya. Dalam surat wasiat ayah, tertulis klausul bahwa posisimu sebagai CEO adalah masa percobaan selama 5 tahun. Jika dalam masa itu terbukti ada penyelewengan dana atau pelanggaran moral yang merusak citra keluarga, maka hak kuasa otomatis gugur. Dan tepat jam 12 malam tadi, masa 5 tahun itu berakhir. Aku berhenti tepat di sampingnya, mencondongkan tubuh. Bau parfum mahalnya kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. Kamu bukan CEO lagi, Mas. Kamu dipecat. Dengan tidak hormat. Rian merosot di kursinya. Kakinya lemas. Tapi rumah mobil? Semua atas nama perusahaan. Atau lebih tepatnya, atas nama trust fund milikku, bisikku kejam. Rumah yang kita tinggali? Milikku. Mobil Ferrarimu? Milikku. Bahkan jas yang kamu pakai itu dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Secara teknis, kamu sedang memakai barang curian. Rian menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata seorang anak kecil yang mainannya dirampas. Elena sayang, jangan begini. Kita suami istri. Harta gono gini. Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin. Gono gini? Kita punya perjanjian pranikah, Mas. Kamu lupa? Kamu sendiri yang menandatanganinya karena waktu itu kamu ingin membuktikan pada ayah kalau kamu tulus mencintaiku, bukan hartaku. Di sana tertulis jelas, apa yang milikku tetap milikku, dan apa yang kamu bawa tetap milikmu. Masalahnya, kamu datang ke hidupku cuma bawa badan. Aku kembali ke kursi utamaku, menatapnya dengan tatapan jijik. Jadi, sesuai perjanjian, kamu keluar dari sini tanpa membawa apa-apa. Aset pribadimu yang sedikit itu, tabungan gajimu, sudah kami bekukan untuk mengganti sebagian kecil dari 50 miliar yang kamu curi. Kamu bangkrut, Rian. Miskin. Nol. Suasana ruangan itu mencekam. Rian gemetar hebat. Dia menatap Om Gunawan, memohon pertolongan. Om, tolong saya. Saya hilaf. Saya bisa perbaiki. Om Gunawan membuang muka. Bawa dia keluar, perintahnya pada keamanan. 2 security kembali maju, mencengkeram lengan Rian. Kali ini Rian tidak melawan dengan tenaga, tapi dia mulai menangis. Elena tolong. Maafkan aku. Semalam aku mabuk. Aku nggak bermaksud menghinamu. Rian berteriak histeris saat diseret dari kursi. Kakinya terseret di lantai karpet. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mabuk tidak mengubah sifat asli seseorang, Mas. Mabuk hanya melepaskan topengnya. Bawa dia pergi. Baunya mengganggu rapat kita. Suara tangisan dan permohonan Rian menjauh seiring pintu yang tertutup kembali. Di dalam ruangan, keheningan kembali tercipta. Aku menghela napas panjang, merapikan jas putihku, lalu menatap para direksi yang kini memandangku dengan rasa hormat yang baru. Baiklah, bapak-bapak, kataku tegas, mengambil alih kendali sepenuhnya. Mari kita mulai rapat pemulihan aset dan restrukturisasi manajemen. Kita punya banyak pekerjaan untuk membersihkan sampah yang ditinggalkan mantan direktur tadi. Matahari Jakarta sudah naik tinggi,
memanaskan aspal trotoar di depan gedung pencakar langit Golden Corp. Panasnya menyengat, membuat udara bergetar. Dari balik dinding kaca lobi yang dingin dan ber-AC, aku berdiri menatap keluar. Di sana, sebuah drama tragis sedang mencapai babak akhirnya. Rian baru saja dilemparkan, secara harfiah, keluar dari pintu lobi oleh tim keamanan. Tubuhnya terjerembab ke trotoar yang panas. Beberapa pejalan kaki yang lewat terkejut, berhenti sejenak untuk melihat, lalu berbisik-bisik. Seorang mantan CEO yang pagi ini masih merasa sebagai raja dunia, kini tersungkur di debu jalanan dengan kancing kemeja yang lepas dan rambut yang sudah tak berbentuk. Aku memberi isyarat pada Pak Asep. Biarkan saya bicara sebentar dengannya. Baik, Bu Elena. Tapi saya akan tetap mendampingi di jarak dekat, jawab Pak Asep sigap. Aku melangkah keluar dari pintu otomatis. Hawa panas langsung menyergap kulitku, tapi hatiku masih sedingin kutub. Suara hiruk-pikuk lalu lintas Sudirman terdengar bising. Rian yang sedang berusaha bangkit melihatku keluar. Matanya yang sembab langsung berbinar penuh harap. Dia pikir aku keluar untuk menyelamatkannya. Dia pikir hati wanitanya yang bodoh ini sudah luluh. Rian merangkak mendekatiku, mengabaikan tatapan orang-orang. Dia memeluk kakiku, mengotori sepatu hak tinggiku dengan debu dan air matanya. Elena, Elena sayangku. Racaunya, suaranya parau. Terima kasih kamu keluar. Aku tahu kamu tidak tega. Ayo kita pulang, sayang. Aku janji akan berubah. Aku pecat Bella. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan makan masakanmu setiap hari. Tolong, jangan biarkan aku begini. Aku menunduk, menatap puncak kepalanya. Dulu, aku sering mengelus rambut itu saat dia lelah bekerja. Dulu, aku percaya dia adalah imamku. Sekarang, aku hanya melihat seorang parasit yang kehilangan inangnya. Lepaskan, Rian, kataku pelan. Enggak mau. Kamu nyawaku, El. Kamu segalanya. Dia semakin erat memeluk betisku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Rekeningku nol. Kartuku mati. Aku bahkan nggak bisa bayar taksi tadi. Sopirnya nahan KTP-ku. Tolong bayarin taksi itu, El. Terus kita pulang ya. Aku menggerakkan kakiku, melepaskan diri dari pelukannya dengan sentakan yang cukup kuat hingga dia terguling ke belakang. Pulang kemana? Tanyaku sinis. Rumah itu sudah diganti kuncinya sejam yang lalu. Barang-barang pribadimu, baju-bajumu, sudah dipaking dalam 2 kantong plastik sampah hitam dan ditaruh di pos satpam komplek. Kamu bisa ambil sendiri jalan kaki ke sana. Jalan kaki? Itu jauh banget. El, panas. Rian merengek seperti bayi. Mana mobilku? Mana sopir? Ingat kata-katamu semalam, Mas, potongku tajam. Kamu bilang aku tak mampu beli kue? Kamu bilang aku harus naik ojek pakai uang sisa belanja sayur? Nah, sekarang lihat dirimu. Kamu bahkan tidak mampu beli air mineral. Kamu bahkan tidak punya uang untuk naik ojek. Rian terdiam, wajahnya pias. Kata-kata itu menamparnya kembali ke realitas pesta semalam. Karma itu datang bukan dengan perlahan, tapi dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba, ponsel Rian di saku celananya berbunyi. Satu-satunya benda yang tidak disita karena itu ponsel pribadinya. Meski pulsanya mungkin sudah sekarat. Rian buru-buru merogohnya, melihat nama di layar. Wajahnya sedikit cerah. Bella. Ini Bella, serunya padaku, seolah ingin membuktikan bahwa dia masih laku. Atau mungkin dia berharap Bella bisa menyelamatkannya dengan uang yang pernah dia berikan. Rian mengangkat telepon itu dan meloat speakernya, berharap aku cemburu atau berharap Bella akan menjemputnya. Halo, sayang. Bella, tolong aku, seru Rian panik. Aku ada masalah di kantor. Rekeningku bermasalah. Jemput aku di depan kantor sekarang, pakai Alphard yang kubelikan. Suara dari seberang sana terdengar jelas, tajam, dan tanpa ampun. Suara itu bukan suara manja yang biasa ku dengar. Sayang? Siapa yang kamu panggil sayang? Hah? Gara-gara kamu, apartemenku disegal bank pagi ini. Mobil yang kamu kasih ditarik leasing. Kamu bilang itu lunas, ternyata kredit macet. Dasar penipu. Laki-laki kere.
Tapi Bel, aku bisa jelaskan? Nggak usah jelasin. Jangan hubungi aku lagi. Aku sudah blokir nomormu. Najis punya pacar penipu kayak kamu. Mending aku balik ke mantan bosku yang lama. Tut. Sambungan terputus. Rian mematung dengan ponsel masih di tangan. Wajahnya hancur. Harapan terakhirnya, wanita yang demi dirinya dia relakan menghancurkan rumah tangga kami, baru saja membuangnya seperti sampah begitu tahu uangnya habis. Aku tertawa kecil. Sakit, Mas? Begitulah rasanya. Bella mencintai uangmu, bukan kamu. Dan karena uang itu sebenarnya uangku, wajar kalau dia pergi saat kerannya kututup. Rian menatapku dengan tatapan kosong. Dia benar-benar hancur. Mentalnya runtuh. Dia melihat ke sekeliling, ke gedung-gedung tinggi, ke mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Dia sadar dia tidak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Dia sekarang adalah bagian dari trotoar. Pergilah, Rian, usirku dingin. Jangan pernah menampakkan wajahmu di depanku, di perusahaanku, atau di keluargaku lagi. Kalau kamu berani mendekat radius 100 meter dari rumahku, aku akan menjebloskanmu ke penjara atas tuduhan penggelapan dana. Aku masih berbaik hati membiarkanmu bebas hari ini, anggap saja sedekah terakhirku untuk mantan suami. Aku berbalik badan, membelakanginya untuk terakhir kali. Elena, jangan tinggalkan aku. Elena. Teriakannya terdengar pilu, tapi aku tidak berhenti. Pak Asep dan tim keamanan menahan Rian yang mencoba mengejarku, mendorongnya kembali ke jalanan. Aku masuk kembali ke lobi yang sejuk. Pintu kaca otomatis tertutup, meredam suara teriakan Rian dan bisingnya jalanan. Aku melihat bayanganku di dinding marmer. Tegak, kuat, dan bebas. Dari lantai 2, melalui dinding kaca, aku sempat melihat ke bawah sekali lagi sebelum masuk ke lift. Di sana, di pinggir trotoar yang panas berdebu, Rian duduk memeluk lutut. Jas mahalnya kotor, dasinya sudah hilang entah kemana. Dia menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Di sampingnya, orang-orang lalu lalang tanpa peduli. Ada seorang pengamen jalanan yang duduk tak jauh darinya, dan ironisnya, pengamen itu terlihat lebih bermartabat daripada Rian saat ini. Dia benar-benar menjadi gembel seketika. Sang raja palsu telah runtuh, tertimbun oleh kesombongannya sendiri. Dan aku menekan tombol lift menuju lantai paling atas. Ada kerajaan yang harus kupimpin kembali. Ada hidup baru yang harus kumulai. Tanpa benalu, tanpa drama. Hanya aku dan kemenanganku.